bergeser untuk berbincang dengan pakar vulkanologi, sudah ada Pak Surono. Pak Surono, dari perspektif dan kacamata Anda, sebenarnya apa yang terjadi dari letusan kemarin di Marapi ini? Marapi itu status waspada itu sudah bertahun-tahun. Saat saya tinggalkan vulkanologi 2015, itu statusnya waspada, ya kan? Dan daerah yang tidak boleh dimasuki adalah radius 3 kilometer dari puncak, ya kan? Jadi beginilah, kan ada aturan alam yang harus kita respect, ya kan? Aturan alam itu Marapi sering meletus, kalau tidak masuk radius 3 kilometer walaupun meletus ya aman gitu loh kan. Jangan terlalu dekat gitu loh. Kan tidak mungkin kita menutup semua gunung api yang memang letusannya hanya dalam sekitar puncak radius bahayanya 3 kilometer, kan nggak mungkin seperti itu kan. Oke. Jadi antara rasio, ya kan, dan hati kadang tidak nyambung, bahwa secara aturan itu 3 kilometer dari puncak nggak boleh masuk radius itu, Oke. ya kan. Kadang-kadang keinginan itu lebih kuat, ya kan, akhirnya terlanggar. Dan tidak mungkin masyarakat di kaki Marapi itu, kecuali abu loh Mbak ya, kecuali abu, ya kan, bergantung arah angin, itu pasti kena pada saat terjadi letusan. Tetapi kalau di atas Baik. puncak ya kalau melanggar aturannya, ya saya tidak tahu gitu. Baik, selanjutnya dari pengamatan Anda, seperti apa aktivitas vulkanik Marapi ini? Apakah akan berlangsung lama atau akan seperti apa, Pak Surono? Bukan akan berlangsung lama, sudah berlangsung lama letusan ini. Sudah berlangsung lama, oleh karena itu ada rambu, ada aturan yang alam maukan, ya kan, sebagai tuan rumah, adalah radius 3 kilometer tidak boleh masuk, ya kan. Ya kan, andekan itu dilanggar aturan itu kan, celaka sudah pasti, ya kan, selamat itu suatu hal yang kebetulan saja gitu loh. Ini yang pada saat terjadi letusan ya. Oleh karena itu janganlah kita tabrak-tabrak aturan itu, andekan kita mau selamat gitu ya. Menabrak aturan, ya kan, celaka sudah pasti, ya kan, selamat suatu hal yang kebetulan gitu loh. Ini bukan akan berlangsung lama, sudah berlangsung lama dan Baik. akan terus berlangsung. Pak Surono, ini sebelum letusan kemarin ada indikator tidak sih yang seharusnya diinformasikan kepada pihak terkait untuk memitigasi korban, atau seharusnya para pendaki ini sudah sejatinya tahu akan aturan ini? Kan ada pintu gerbang masuk para pendaki itu, ya kan? Para penjaga pintu gerbang masuk seharusnya sudah mengetahui sejak lama bahwa aturan naik ke Gunung Marapi itu boleh, tetapi tidak boleh masuk dalam radius 3 kilometer dari puncak. Ya kan? That is the rule, ya kan? Janganlah merubah-rubah aturan demi keinginan sendiri atau kelompok mereka gitu kan. Nanti nggak selamat gitu loh. Ya kan? Baik. Cobalah kita mencoba menjadi tamu yang baik. Tuan rumahnya dalam Marapi, respeklah aturan itu. Respeklah aturan yang punya rumah agar kita menjadi tamu yang terhormat gitu loh. Jadi artinya ini bisa dipastikan bahwa jika radiusnya di atas atau melebihi 3 kilometer cenderung lebih aman, seperti itu ya? Lebih aman Mbak, lebih aman. Kan kalau ditanya apakah akan terus, sudah dari dulu dan akan menerus. Merapi itu akan sering terjadi letusan, sama dengan Kerinci, ya kan, sama Gunung Ibu di Halmahera, sama dengan Semeru setiap saat meletus. Hanya ada rambu-rambu yang harus kita ikuti, Oke. ada aturan main, ya kan. Bagaimana dengan warga yang berada di sekitar Gunung Marapi ini, Pak Surono? Masyarakat Untuk di jarak yang sekitar 5 kilometer ini? Iya, masyarakat di sekitar Marapi itu sudah tahu lah gitu kan. Biasanya hujan abu, ya kan, ada letusan, bergantung arah angin lah gitu ya. Karena ini agak besar kelihatannya, ya kan, abunya agak lebat. Tetapi ya inilah Marapi yang tidak pernah berhenti meletus, ya kan, kadang besar, kadang sedang-sedang saja, kadang kecil. Oleh karena itu kalau ditanya apakah akan berlanjut, sudah sejak lama berlanjut dan akan berlanjut terus. Mari kita ikuti aturan alam,
aturan yang kita sepakati pun tidak boleh dilanggar gitu kan. Kalau kita mau selamat, ya kan? Sama lah aturan bernegara juga seperti itu. Baik. Harus kita ikuti gitu loh. Artinya warga di Kalau sekitar enggak ya kita Gunung nggak selamat. Merapi tidak perlu dievakuasi, seperti itu Pak Surono? Tidak perlu, tidak perlu. Dia itu kan hanya jatuh di sekitar saja, kemana arah angin itu seperti itu. Makanya, karena sering meletus, ada material lepas di puncak. Kalau di puncak Marapi ada hujan lebat, material yang bekas letusan baru-baru ini akan turun. Masyarakat Sumatera Barat mengatakan itu galodo, ya kan? Itulah ciri Merapi. Baik. Merapi, Kerinci, Semeru, ya meletus tiap hari, ya, sering meletus lah gitu ya. Ya marilah kita ikuti itu aturannya. Baik. Jangan masuk 3 kilometer ya boleh. Ikuti aja lah. Baik. Jangan coba-coba langgar aturan lah gitulah. Baik, Ya. terima kasih. Terima kasih pakar vulkanologi Pak Surono sudah bergabung dan juga Sama-sama, memberikan selamat perspektifnya sore, untuk Kompas Petang. sukses Selamat sore selalu Pak Surono. untuk para penonton. Mari, Sehat selalu. mari.